memperlihatkan cacatnya proses Pilpres 2014 sehingga hilangnya hak-hak demokrasi warga negara Indonesia. Antara lain, 1. Proses pelaksanaan Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU bermasalah, tidak demokratis, dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pelaksana KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak aturan main yang dibuat dianggap dilanggar sendiri oleh KPU. 2. Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terhadap segala kelalaian dan penyimpangan di lapangan di berbagai wilayah tanah air diabaikan oleh KPU. 3. Ditemukannya sejumlah tindakan pidana kecurangan pemilu dengan melibatkan pihak penyelenggara pemilu dan pihak asing dengan tujuan tertentu hingga pemilu menjadi tidak jujur dan adil. 4. KPU selalu mengaitkan masalah ke Mahkamah Konstitusi, seolah-olah setiap keberatan dari tim Prabowo Hatta merupakan bagian dari sengketa yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi, padahal sumber masalahnya ada pada internal KPU. Lima, terjadi kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematik pada pelaksanaan pemilu. Atas beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka kami Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pengemban mandat suara dari rakyat sesuai pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 akan menggunakan hak konstitusional kami menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung sekarang ini. Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat dipermainkan dan diselewengkan. Kami Prabowo Hatta siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat. Untuk itu, kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami untuk tetap tenang, karena kami tidak akan diam dan membiarkan hak demokrasi kita dicederai dan dirampas. Saya juga menginstruksikan kepada saksi-saksi tim Prabowo Hatta yang sedang mengikuti rekapitulasi di KPU untuk tidak lagi melanjutkan proses tersebut. Atas nama Jakarta 22 Juli 2014, atas nama pasangan Capres Prabowo Hatta Prabowo Subianto, ditandatangani. Diserahkan di sini, Pak. Suratnya, Pak, ya. Jakarta 22 Juli 2014. Nomor 07-001 Capres nomor 1-2014. Hal penarikan diri dari proses rekapitulasi suara hasil pemilu presiden 2014. Kepada yang terhormat Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, dengan hormat, oleh karena protes-protes kami, terutama menyangkut rekomendasi Bawaslu di beberapa daerah tentang penyelenggaraan PSU
pemungutan suara ulang, maka dengan ini kami menolak apapun yang akan diputuskan oleh KPU dengan menarik diri dari proses penetapan rekapitulasi suara hasil pemilu Presiden 2014. Kami berharap ada penyelesaian yang adil. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Hormat kami, calon Presiden Republik Indonesia 2014-2019, nomor urut 1, Haji Prabowo Subianto. Demikianlah saudara-saudara, jadi karena ini sudah kami bacakan, mohon maaf kami sampaikan, dan kami setelah menyerahkan ini ke Ketua KPU sebagaimana surat, dan kami pun akan mengundurkan diri dari forum yang terhormat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, depan ini. Siapa? Amin. Rame. Ini berdiri atau tidur-tiduran? Berdiri aja. Ya, ini dia kalau kita lihat kondisi terkini di gedung KPU ya, di mana beberapa dari saksi kubu Prabowo Hatta memutuskan untuk walkout seperti yang dianjurkan oleh Pak Prabowo ya. Kalau Bu Gusnul melihat bagaimana ini kondisinya di luar prediksi kalau kita boleh katakan begitu, Pak Prabowo ternyata memberikan pernyataan demikian tadi. Menurut Anda bagaimana sikap seperti ini? Mungkin ini sudah ini ya paling kekesalan yang luar biasa, sudah menumpuk gitu ya kekesalannya, sehingga mengambil posisi yang keras. Tapi pada saat yang sama juga penyelenggara pemilu, KPU-nya, menurut saya juga kurang paham dengan sense of keselamatan nasional, sense of NKRI, sense of ininya nggak jalan juga. Dengan dilakukan dalam kondisi seperti sebetulnya ya, yang mungkin yang saya sayangkan dengan pernyataan tadi itu adalah menolaknya itu, ya, menolak keseluruhan. Padahal sebetulnya KPU bisa adopsi atau merelakan kayak gitu ya, menerima apa yang menjadi tuntutan dari peserta nomor 1. Kenapa? Sebetulnya tidak perlu yang namanya pemilu ulang seluruh, kan tidak. Jadi di DKI, di Jawa Timur, di Papua, di beberapa tempat. Dan kalau itu kemudian dilakukan oleh KPU sehingga tidak ada yang namanya kekesalan dan kemudian sampai pada level